Cuman denger-denger ceramah aja sih dikit-dikit gitu. Terakhir ke gereja kapan? Udah 2 tahun yang Oh, lalu. 2 tahun. Wanita Kristen ini lebih senang mendengarkan kajian ustadz daripada mendengarkan ocehan khotbah pendeta di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Para sobat, ada video yang sangat menarik yang harus kita reaction, bersumber dari channel Islam Today 96, di mana video pendek ini mengisahkan perjalanan seorang wanita Kristen yang sudah 2 tahun ogah ke gereja karena nggak ingin mendengarkan ceramah-ceramah dari pastor atau pendetanya. Dia lebih memilih sehari-hari mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz dari penceramah Islam karena lebih masuk logika dia. Semakin cerdas orang Kristen dan Katolik, semakin dekat ke Islam. Bagaimana video lengkapnya? Kita lihat, kemudian kita komentari. Check it out. Terus yang menjadi sebab hari ini Febri ini datang ke sini mau masuk Islam itu kenapa? Karena dengar ceramah dari beberapa ustadz tentang agama Islam, jadi ingin mendalami lebih dalam lagi. Terus? Jadi ada baiknya kenapa nggak langsung masuk, jadi bisa lebih dalam lagi, ikut-ikut kajian. Gitu. Sebelumnya pernah belajar tentang Islam, sebelumnya nggak pernah? Masya Allah para sobat, bayangkan seorang wanita Kristen yang masih beragama Kristen, hari-harinya justru diisi dengan mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz. Bayangkan, bukankah seharusnya wanita ini demen ke gereja lalu mendengarkan uraian ceramah dari pendetanya? Tidak, karena tak masuk akal. Penjelasan-penjelasan dari para pendeta tak masuk logika. Bahkan setiap pertanyaan yang diutarakan tentang ketuhanan Yesus, tentang Trinitas yang tak masuk akal, itu selalu dijawab, sudahlah, imani saja. Imani saja. Itu kalimat yang mentok jawaban dari pendeta atau pastor. Lanjut. Cuman denger-denger ceramah aja sih dikit-dikit gitu. Terakhir ke gereja kapan? Udah 2 tahun yang Oh, lalu. 2 tahun. Oh, memang udah rencana dari dulu mau keluar Kristen atau gimana? Enggak sih, tapi emang nggak mau ke gereja aja, nggak kayak apa ya? Kenapa? Kayak nggak nyaman aja gitu di hatiku. Nggak nyaman. Bayangkan para sobat, wanita Kristen ini sudah 2 tahun tidak ke gereja. Tidak nyaman hatiku, ya gimana bisa nyaman, bayangkan. Ketika dia mendengarkan ceramah khotbah pendeta, selalu yang diutarakan adalah susah untuk dilogika. Susah untuk dicerna akal sehat. Bayangkan, doktrin Trinitas itu sangat sulit. Ada 3 Tuhan, tapi dibilang 3 dalam 1. Katanya 1 Tuhan, tapi dibilang 1 dalam 3. Belum lagi acara Trinitas itu sama sekali tak ada di zaman Yesus. Setelah Yesus diangkat, ratusan tahun kemudian baru doktrin Trinitas itu ditemukan melalui konsili sekitar abad ke-4. Lalu orang cerdas mana yang mau mempercayai dengan Trinitas itu? Ya orang-orang cerdas seperti cewek ini. Hati saya tidak nyaman. Sudah 2 tahun nggak mau lagi ke gereja. Lebih memilih mendengarkan ceramah-ceramah Islam. Lanjut. Ya kalau pas ke gereja tuh kayak nggak nyaman, jadi ke gereja nanti pertengahan keluar gitu. Nanti udah kelar baru masuk lagi. Nggak nyamannya kenapa? Ajarannya atau apanya? Nggak paham sih kok, cuman hati ini tuh kayak nggak nyaman. duduk di situ, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Ya. Oh gitu. Ini para sobat, kalau kita lihat video, lihat berita-berita di dunia barat, bahkan di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Perancis, di Italia, dan di berbagai negara-negara maju, sudah lama gereja kosong. Gerejanya gede-gede, gerejanya megah-megah, tapi isinya hanya sekitar 6-10 orang. Di gereja yang begitu gedenya hanya diisi jemaat 6-10 atau 12 orang. Dan jelas
operasional atau biaya gereja sangat tinggi, sangat mahal. Perpuluhan dari 6 orang, 10 orang itu tidak bisa mengcover biaya gereja. Maka fenomena saat ini adalah, lihat, banyak sekali iklan-iklan dijual gereja, gereja beralih fungsi menjadi bar, gereja beralih fungsi menjadi tempat skateboard, tempat orang bermain skate itu, gereja berubah menjadi pabrik bir. Sangat banyak sekali perubahan-perubahan fungsi gereja karena jemaat-jemaat Kristen Katolik sudah tak mau hadir di gereja. Yang hadir jumlahnya sangat sedikit dan didominasi dengan orang yang berkaki 3. Artinya orang yang sudah sepuh-sepuh, yang jalannya sudah pakai tongkat. Muda-muda sudah ogah terlala ke gereja, mereka ada 2 pilihan. Kalau dia tidak agnostik atau ateis, ya mu'alaf. Bagaimana dengan Anda, umat Paulus? Ayo kita menjadi pengikut Yesus sejati. Ingat, pengikut Yesus sejati adalah menyembah Tuhannya Yesus. Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, bukan Tuhan Trinitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.